Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PJOK kelas 7 bab 9, yaitu tentang pola makanan sehat bergizi dan seimbang. Materi ini sudah kode Merdeka ya. Nah, untuk bab ini, itu tergantung dari sekolah kalian atau buku pegangan kalian. Bisa jadi bab 9, ataupun bisa masuk ke bab 8, unit 2. Kita mulai dengan pengertian makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang terbebas dari bahan yang dapat membahayakan tubuh, seperti zat pewarna, zat pemanis, dan zat pengawet. Sedangkan makanan bergizi adalah segala makanan yang ada di dalamnya itu mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan makanan seimbang adalah makanan yang di dalamnya mengandung zat-zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak kurang dan tidak berlebih. Selanjutnya, kita pelajari macam-macam zat gizi. Zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Untuk ini, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dengan protein. Protein merupakan bahan utama pembentukan sel dan inti sel, sehingga sering disebut sebagai zat pembangun. Fungsi protein bagi tubuh adalah membentuk sel baru, membentuk jaringan, dan mengawal fungsi sel. Protein sendiri ada dua macam, ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati dulu, protein nabati itu berasal dari tumbuhan, seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sedangkan protein hewani berasal dari hewan, seperti daging, ikan, telur, dan susu. Setiap gram protein yang masuk ke dalam tubuh akan menghasilkan energi sebanyak 4,1 kalori. Kalau kekurangan zat protein dalam makanan kita sehari-hari, itu bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor atau busung lapar. Selanjutnya, karbohidrat. Karbohidrat merupakan bahan makanan utama penghasil energi melalui metabolisme sel dalam tubuh. Dalam setiap gram karbohidrat, menghasilkan energi sebanyak 4,1 kalori. Umumnya, sumber makanan yang mengandung karbohidrat diperoleh dari tumbuhan, contohnya kentang, jagung, beras, dan singkong. Sedangkan yang berasal dari hewan, contohnya madu. Selanjutnya lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan dan pelarut vitamin A. Berdasarkan tingkat kejenuhannya, lemak jadi dua. Ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh itu berasal dari lemak hewani, sedangkan lemak tak jenuh berasal dari lemak nabati. Dalam setiap gram lemak, menghasilkan energi sebanyak 9 kalori. Jika jumlah lemak dalam tubuh berlebih, itu akan menyebabkan terjadinya obesitas. Selanjutnya, vitamin. Fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan hidrat arang. Menurut sifatnya, vitamin itu ada dua. Vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A. Sedangkan vitamin yang larut dalam air itu vitamin B dan C. Ada beberapa fungsi dari setiap vitamin dan sumbernya. Kalian bisa lihat ya di sini. Contohnya vitamin A, fungsinya untuk kesehatan mata dan untuk kesehatan sel-sel epitel. Sumbernya itu bisa dari hati, susu, mentega, minyak, ikan. Nah, kalian bisa baca nih semuanya, setiap dari vitaminnya. Selanjutnya, mineral. Mineral adalah zat makanan yang penting bagi tubuh untuk pembentukan hormon, tulang, dan gigi, serta darah. Beberapa mineral yang dibutuhkan tubuh antara lain kalsium, zat besi, fosfor, magnesium. Kalsium itu mineral untuk pembentukan tulang dan gigi serta membantu pembekuan darah. Sumbernya bisa susu, keju, dan sayuran hijau. Kalau zat besi, mineral yang terdapat dalam hemoglobin untuk mengikat oksigen dalam darah. Sumber makanannya bisa dari hati, sarden, dan selada air. Kalau fosfor, mineral untuk pembentukan tulang dan gigi,
serta mengatur oksidasi makanan. Sumbernya bisa dari daging, hati, ikan teri kering, kuning telur, dan bekatul. Kalau magnesium, mineral yang penting untuk proses biokimia dalam mengubah makanan menjadi tenaga, serta mengatur pengeluaran insulin. Sumbernya bisa dari susu, mentega, kacang, dan keju. Selanjutnya, kita bahas ke makanan seimbang. Pada tahun 1995, terdapat istilah 4 sehat 5 sempurna, yaitu suatu gerakan yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat melakukan pola makan sehari-hari dengan nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan ditambah susu. Istilah itu sekarang sudah ganti nama nih, jadinya menu seimbang yang namanya adalah isi piringku. Contoh makanan menu seimbang yaitu makanan pokok sebagai sumber karbohidrat sebanyak 150 gram. Lauk sebagai sumber protein dan lemak itu 75 gram. Sayuran sebagai sumber mineral sekali makan itu 1 mangkok sedang. Buah-buahan sebagai sumber vitamin 2 potong sedang. Kalau tadi karbohidratnya nasi, protein dan lemaknya dari ikan kembung. Terus kalau dari sumber vitaminnya pepaya. Selanjutnya, gizi seimbang. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan gizi seimbang adalah dengan melaksanakan 4 pilar gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, serta memantau dan mempertahankan berat badan. Kemudian, kita bahas ke pengaruh gizi terhadap kesehatan. Ketika kita makan, tentulah segalanya harus seimbang. Baik berlebih atau kekurangan gizi akan menyebabkan dampak yang buruk untuk kesehatan tubuh kita. Beberapa akibat yang mungkin terjadi jika zat gizi dalam tubuh berlebihan, yaitu obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kolesterol, ataupun diabetes. Sedangkan jika zat gizinya berkurang, akan menyebabkan massa otot berkurang, daya tahan tubuh terganggu, kesulitan bernafas, dan meningkatkan resiko hipotermia. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.